teman-teman semua. Di channel YouTube kali ini, saya beserta rekan saya akan mempresentasikan laporan keuangan dan hasil penjualan dari toko online terhadap mata kuliah kewirausahaan dari Politeknik Negeri Batam. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Wiensri Syahmauli, beserta rekan saya, Sarah Veronica Putri, dan Triana Lestari Ayu Manuru. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama toko online kami nih. Namanya adalah Beauties, dan teman-teman semua bisa mengakses Beauties melalui e-commerce bernama Shopee. Dan untuk promosi, kami menggunakan media atau sosial media bernama Instagram. Usaha yang bernama Beauties ini bergerak di bidang perdagangan yang dilakukan secara online. Bisnis ini dibentuk berdasarkan kondisi pasar di Indonesia, bahkan dunia yang sudah mulai berkembang di bidang digital, di mana suatu usaha kini tidak memerlukan tempat sebagai toko dagangnya, melainkan memanfaatkan aplikasi atau marketplace online, sehingga bersifat universal, yang dapat dijangkau oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tujuan bisnis tersebut adalah tidak hanya sebagai pemenuhan mata kuliah kewirausahaan saja, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan suatu keuntungan yang dikehendaki oleh pemilik bisnis. Selain itu, bisnis ini didirikan dengan tujuan agar kedepannya dapat berjalan lancar, sehingga mampu dikembangkan untuk menyerap tenaga kerja dan membuat lapangan pekerjaan. Pihak-pihak yang mendapat benefit adalah diantara lain pemberi modal, pelanggan, supplier, pemerintah. Sasaran pelanggan yang pertama yaitu segmen spesifik pelanggan, yang kedua area target bisnis, dan yang ketiga adalah target area untuk 6 bulan pertama. Permasalahan calon pelanggan yang akan diberi solusi melalui bisnis. Yang pertama ialah mengaktifkan sistem COD di e-commerce. Yang kedua, menyediakan foto barang real pitch. Yang ketiga, melayani retur barang apabila memang kesalahannya disebabkan oleh toko. Yang ketiga, memberikan diskon bagi konsumen yang membeli dalam jumlah banyak. Dan yang keempat, memberikan potongan ongkir bagi pelanggan. Proses usaha yang pertama berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan telah terdaftar pada marketplace terpercaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalamnya. Berdasarkan teknis, dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menghindari aturan tentang perdagangan yang diatur negara dan kebijakannya itu sendiri. Berdasarkan sosial ekonomi, memberi manfaat terhadap masyarakat dengan menyediakan produk yang berkualitas baik dengan harga yang kompetitif. Berdasarkan finansial, menyediakan arus kas positif untuk menutup semua kewajiban dan memberikan keuntungan yang dikehendaki oleh pemilik bisnis. Berdasarkan manajemen, dapat dikelola dengan baik dari aspek manajemen pasar, keuangan, sampai dengan sumber daya manusia. Toko ini adalah toko jenis usaha dagang sehingga tidak ada proses produksi. Terkait hal ini, proses penjualan kami adalah yang pertama, melihat dan memantau kondisi pasar, apa yang sedang dibutuhkan atau yang sedang tren dan dicari oleh masyarakat. Selanjutnya, kami membeli dan melakukan persediaan barang dagangan, melakukan promosi, melakukan penjualan, serta melakukan pengemasan. Tidak lupa, kami juga melakukan proses. Produk yang kami tawarkan ialah busana muslim, busana kasual, tas branded, bucket hat, sepatu dan baju pria, serta baju anak. Berikut contoh barang yang kami jual, kalian bisa melihat langsung di layar. Manajemen pemasaran. Yang pertama, menggunakan strategi promosi. Selanjutnya, strategi penetapan harga yang digunakan dengan berbagai faktor penentu, seperti nilai tambah, positioning, kompetitor, daya beli, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu strategi harga, dan yang terakhir melalui marketplace. Penanganan pelanggan ketika mereka bertanya, membeli, dan komplain. Menjadi pendengar yang baik untuk meredakan emosi pelanggan. Tunjukkan rasa empati dan simpati. Segera berikan solusi yang tepat. Catat semua komplain sebagai bahan untuk belajar dan evaluasi. Selanjutnya, adapun strategi yang akan diterapkan sehingga pelanggan
kami, yaitu kami melakukan pengadaan event-event menarik pada waktu tertentu, misalnya dengan mengisi kuesioner, survei online, atau dari email yang dikirimkan. Kemudian, kami juga mengadakan giveaway dan free gift, dan kami memastikan pula semua produk yang kami jual itu memiliki kualitas yang baik dan melakukan pengecekan mengenai produk secara terus-menerus agar kualitas kami tidak menurun dan tetap terjaga. Untuk media komunikasi yang kami gunakan agar pelanggan ataupun calon pelanggan memperoleh produk dari toko kami, yaitu kami menggunakan Instagram dan sosial media lainnya seperti WhatsApp, Gmail, dan media komunikasi lainnya. Nah, sedangkan Shopee kami manfaatkan sebagai media transaksi jual beli online pada toko kami yang bernama Beauties. Untuk manajemen keuangannya, dalam toko kami mengelola keuangan usaha toko dengan cara mengenali berbagai aspek keuangan, membuat budget secara rutin, meninjau biaya pemasukan dan pengeluaran, membuat pembukuan atau logbook, membuat pemotongan biaya, dan analisa anggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan usaha. Jadi, usaha kami tersebut bergerak di bidang perdagangan secara online. Artinya, kami tidak melakukan proses produksi, melainkan kami melakukan pembelian barang jadi, kemudian kami menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, untuk laporan pembelian, kami melakukan 3 kali pembelian, yaitu pada tanggal 25 November tahun 2020 melalui toko Abius Shoes dengan nominal Rp35.200. Dan pembelian kedua yaitu pada tanggal 26 November tahun 2020 melalui If Grocery dengan nominal Rp125.000. Kemudian pembelian yang terakhir yaitu pada tanggal 28 November tahun 2020 melalui Subaket dengan nominal Rp160.000. Jadi, untuk total pembelian yang kami lakukan yaitu sejumlah Rp320.200. Nah, untuk laporan penjualan sendiri, mungkin teman-teman bisa langsung lihat pada layar, yaitu untuk total penjualan pada toko kami yaitu mencapai Rp301.780. Dan untuk biaya masuk dan biaya admin itu kami tanggung sendiri dan menjadi biaya dalam operasional usaha kami. Nah, ada juga laporan harga pokok penjualan nih. Nah, untuk mendapatkan berapa total atau jumlah dari harga pokok penjualan yaitu dengan cara memperhitungkan persediaan barang dagang awal dalam toko kami yaitu sejumlah Rp35.200. Kemudian kami juga melakukan pembelian sejumlah Rp285.000. Jadi untuk total barang yang tersedia dijual dalam toko kami pada saat itu yaitu Rp320.200. Dan kami juga memiliki persediaan barang dagang akhir dengan nominal Rp120.000. Jadi untuk harga pokok penjualan adalah Rp200.200. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Jadi kami memperhitungkan terlebih dahulu pendapatan dari penjualan di toko kami, yaitu dengan total seluruh penjualan Rp406.545 dan dengan harga pokok penjualan sebesar Rp200.200 dan dapatlah sejumlah Rp266.345 sebagai laba kotornya atau bruto profitnya. Nah, untuk beban administrasi yang kami tanggung yaitu sebesar Rp164.765. Nah, akhirnya ternyata dari usaha yang kami jalankan, kami mendapatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp101.580. Setelah kita memperhitungkan laporan laba rugi, kita melakukan pencatatan terhadap perubahan modal dari toko Beauties, yaitu
Untuk modal awal dari toko kami yaitu sejumlah Rp320.200, dan untuk laba bersih yang kami dapatkan seperti yang saya sebutkan sebelumnya yaitu sejumlah Rp101.580, sehingga perubahan modal atau modal akhir yang kami dapatkan adalah Rp421.780. Jadi, untuk membuat laporan keuangan suatu usaha, kita perlu yang namanya memperhitungkan laporan posisi keuangan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri pada layar, yaitu ada kas sebesar Rp301.780 dengan ditambah persediaan barang dagang, yaitu sejumlah Rp120.000, sehingga total aktiva yang didapatkan oleh toko beauties sebesar Rp421.780. Dan untuk sisi pasifanya, teman-teman bisa lihat sendiri ada equity sebesar Rp422.780. Ini didapatkan berdasarkan dari laporan perubahan modal yang sebelumnya saya jelaskan. Sehingga antara jumlah aktiva dengan jumlah sisi pasifa dalam laporan posisi keuangan toko beauties adalah balance atau seimbang, yaitu sejumlah Rp421.780. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen SDM, yaitu tim kami sendiri 3 orang. Yang pertama, Wian Sri sebagai leader yang mengontrol dan memonitori semua kegiatan usaha dan mampu membaca laporan keuangan, serta saya, Sarah, sebagai bagian dari marketing dan pemasaran yang bertugas menawarkan usaha dan mempromosikan usaha melalui media sosial. Dan yang terakhir, Triana, bagian survei produksi dan packaging serta shipping, yang mana memastikan semua standar harus sesuai dengan yang dikomunikasikan oleh tim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala usaha. Yang pertama, besarnya pajak, karena Batam termasuk wilayah kawasan bebas atau FTZ, yang berarti setiap barang impor masuk tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor. Namun sebaliknya, apabila barang dari Batam keluar ke seluruh Indonesia, maka akan dikenakan bea masuk dan pajak impor. Yang kedua yaitu banyaknya usaha jenis yang sama namun tidak berasal dari Batam. Kenapa? Karena di Batam karena dikenakan pajak, makanya online shop banyak yang merugi di Batam. Dan online shop di luar Batam tak perlu bayar pajak, maka banyak harga yang murah. Selanjutnya, ongkir yang mahal, dikarenakan Batam termasuk wilayah kawasan bebas dan kantor pos Indonesia juga telah menetapkan bahwa wilayah Batam adalah termasuk wilayah luar negeri. Maka relatif ongkos kirim dari Batam termasuk relatif mahal. Ini adalah lampiran saldo Shopee kami sebesar Rp301.780. Serta ada selanjutnya penjualan. Kami menjual hingga ke 6 provinsi. Yang pertama Padang, kedua Medan, ketiga Pekanbaru, keempat Tanjung Pinang, serta Jawa Tengah, dan yang terakhir Jawa Timur. Selanjutnya ini adalah contoh bukti transaksi penjualan. Yang pertama ada Sumatera Barat, kedua ada Pekanbaru, yang ketiga ada Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Tanjung Pinang, serta Jawa Tengah. Selanjutnya ini adalah juga contoh dari penilaian pembeli kami. Ada 5 bintang semuanya penilaiannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari kegiatan kewirausahaan ini adalah bahwa mahasiswa sangat memerlukan pembelajaran ini, seperti menawarkan dan menjual produk melalui media online. Ya, walaupun pandemi ini banyak yang terjadi atau banyak kendala, justru ini memiliki banyak manfaat untuk kita. Dan dapat kami simpulkan bahwa modal bukanlah segalanya dalam kegiatan usaha ini, serta jika ada kemauan untuk usaha pasti dapat melakukannya. Sekian
Arigato.